Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 4 kajian pustaka landasan teori dan hipotesis penelitian. Tujuan dan manfaat kajian pustaka: menghindari duplikasi, menambah informasi dan wawasan, mempertajam orientasi teoritis, mengorganisasi penemuan, menilai kebaruan penelitian, memanfaatkan metode terdahulu, memberi landasan rasional, dasar teoritis penelitian. Definisi dan fungsi teori. 1. Definisi teori: seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis, merupakan pernyataan kebenaran yang telah diuji dan dapat digunakan sebagai dasar ilmiah. 2. Fungsi teori: menuntun perumusan hipotesis, variabel, dan indikator, membantu interpretasi data dengan argumentasi kuat, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya secara ilmiah. Sumber kajian pustaka. Menurut Ibnu Hajar, terdapat 3 sumber penyusunan kajian pustaka. Sumber primer: karya asli pengarang secara langsung seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. 2. Sumber sekunder: hasil penelitian atau karya yang tidak langsung seperti buku teks, ensiklopedi, dan handbook. 3. Sumber preliminar: bahan rujukan untuk menemukan sumber primer dan sekunder seperti indeks, abstrak, dan bibliografi. Sumber kepustakaan: 1. Buku referensi, 2. Buku teks, 3. Jurnal, 4. Periodikal, 5. yearbook, 6. buletin, 7. regular dan leaflet, 8. annual review. Teknik menyusun kajian pustaka: analisis pernyataan masalah, mencari dan membaca sumber sekunder, memilih sumber preliminar, membaca sumber primer terkait, mengorganisasikan catatan, menulis pendahuluan ulasan, menyusun ulasan kritis, menulis kesimpulan ulasan. Landasan teori dalam penelitian. Bagian ini membahas peran dan fungsi landasan teori dalam 2 pendekatan penelitian utama, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan teori sebagai dasar ilmiah dan panduan metodologi. Landasan teori penelitian kuantitatif. Teori sebagai landasan ilmiah dalam fondasi penelitian kuantitatif, definisi dan konsep variabel disusun secara terstruktur. Teori menjadi fondasi dan jawaban sementara. Teori yang digunakan harus sudah teruji kebenarannya. Gunaan teori dalam penelitian kuantitatif: pengelompokan dan klasifikasi variabel, merumuskan hipotesis penelitian, kontrol dan pemecahan masalah penelitian. Landasan teori penelitian kualitatif. Teori digunakan sebagai perspektif untuk membuat pertanyaan penelitian, mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data secara fleksibel, bersifat holistik, memandang fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Jumlah teori yang digunakan lebih banyak dibandingkan penelitian kuantitatif. Peneliti harus menguasai banyak teori untuk memiliki wawasan yang luas. Teori berkembang dan dibangun selama proses penelitian berlangsung. Hipotesis penelitian. Etimologi: hypo plus tesa sama dengan jawaban sementara atas masalah penelitian. Simpulan yang belum final dan bersifat sementara. Teori sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Sifat penting hipotesis: merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Berhubungan erat dengan teori dan rumusan masalah, dapat diuji secara empiris di lapangan. Jenis hipotesis: hipotesis umum, hipotesis nol, tidak ada hubungan antar variabel. Hipotesis kerja, ada hubungan antar variabel. Jenis lainnya: hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, hipotesis komparatif. Syarat hipotesis dan perbedaan kuantitatif versus kualitatif. Syarat hipotesis yang baik: menyatakan hubungan atau perbedaan antar variabel, dapat diuji secara empiris, merupakan penjelasan sementara berdasar teori atau penelitian, serta dirumuskan secara singkat dan jelas. Perbedaan hipotesis kuantitatif dirumuskan sebelum penelitian dimulai dan diuji dengan data lapangan. Kualitatif dibangun selama pengumpulan data dan diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung.